Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang akidah akhlak pada fase F. Ya, pada video ini fokus pada elemen akhlak. Ya, materinya yaitu tentang sikap musawah, tawasud, ukhuwah, kolaboratif, fastabiqul khairat, optimis, dinamis, etika dalam berorganisasi maupun dalam bekerja. Agar lebih mudah dalam memahami materi kali ini, saya akan membaginya menjadi 5 pokok pembahasan. Yang pertama adalah definisi dari beberapa sikap yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Yang kedua adalah menyebutkan dalil nakli tentang sikap ukhuwah dan juga fastabiqul khairat. Yang ketiga adalah menganalisis penerapan sikap tawasud dalam menyikapi perbedaan pendapat. Yang keempat adalah memberikan contoh sikap kolaborasi dan juga optimis dalam kegiatan organisasi di madrasah. Dan yang terakhir adalah menyusun kode etik sederhana dalam berorganisasi berbasis nilai Islam. Oke teman-teman, langsung saja pada pembahasan yang pertama tentang pengertian sikap musawah atau persamaan derajat. Nah, kata musawah itu berasal dari kata sawa yang berarti meratakan atau menyamaratakan. Nah, kemudian kata musawah ini berarti kesamaan ataupun ekualitas. Nah, jika dilihat dari segi bahasa itu artinya, kalau dilihat dari segi istilah, pengertian sikap musawah adalah sikap yang memandang bahwasanya manusia itu memiliki harkat dan martabat yang sama. Lanjut ke sikap yang kedua, yaitu tawasud. Secara bahasa, tawasud itu berasal dari kata wasato yang berarti tengah atau pertengahan. Secara bahasa, tawasud berarti moderat. Dan secara istilah, tawasud itu berarti sikap terpuji yang menghindari perilaku ataupun pengungkapan ekstrim dan lebih condong memilih jalan tengah. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita itu menghadapi sebuah perbedaan, entah itu pendapat ataupun yang lainnya, yang memicu pada perpecahan ataupun permusuhan, maka kita itu lebih memilih jalan tengah ataupun pendapat yang di tengah-tengah dan tidak memihak salah satu pihak yang berbeda pendapat tersebut. Lanjut definisi yang ketiga, yaitu ukhuwah. Kata ukhuwah berasal dari kata akhum yang berarti saudara. Nah, secara bahasa ukhuwah itu berarti persaudaraan. Sedangkan secara istilah ukhuwah itu berarti sikap yang dimana menunjukkan kasih sayang, kemudian persaudaraan, kemuliaan, dan juga rasa percaya kita kepada orang lain. Nah, maksudnya intinya dari sikap ukhuwah ini adalah bagaimana kita itu bisa menunjukkan kasih sayang kita itu kepada orang lain sehingga muncullah rasa saling percaya. Lanjut ke definisi kolaboratif. Nah, kolaboratif itu dapat diartikan sebagai kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya untuk memperoleh keuntungan dan kemanfaatan satu sama lain. Jadi intinya sikap kolaboratif itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak, yang mana mereka itu saling membantu satu sama lain sehingga tujuan yang mereka harapkan itu dapat tercapai. Lanjut ke definisi fastabiqul khairat. Nah, jadi fastabiqul khairat itu berarti berlomba-lomba dalam kebaikan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah Allah itu memerintahkan kepada kita sebagai umat Islam itu tidak hanya untuk bersantai-santai, berleha-leha, tetapi apa? Tetapi kita itu diperintahkan untuk senantiasa berlomba-lomba dalam melakukan hal kebaikan. Seperti itu. Definisi selanjutnya dari sikap optimis dan dinamis. Nah, jadi kedua sikap ini memiliki keterkaitan. Sikap optimis itu adalah sikap yang menunjukkan keyakinan pada dirinya sendiri terhadap hal-hal yang sudah dilakukannya, sehingga tidak muncul sikap minder ataupun mudah menyerah terhadap perjuangan ataupun hal-hal yang sudah dilakukan. Sedangkan dinamis itu adalah
rasa semangat untuk bergerak dan menyesuaikan dengan kondisi di lingkungannya. Jadi sikap dinamis ini adalah semangat kita untuk terus berkembang dan terus berkembang menyesuaikan dengan kondisi di sekitar kita, seperti itu. Oke, definisi yang terakhir adalah etika dalam berorganisasi maupun bekerja. Nah, jadi dalam organisasi maupun dalam bekerja itu tentu saja terdapat sebuah kerjasama ataupun kolaborasi dengan orang lain, yang mana dalam organisasi itu sekumpulan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi dalam mencapai sebuah tujuan itu tentu saja kita itu harus bekerja sama dengan orang lain. Nah, maka agar semua itu dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, itu kita perlu memiliki etika yang baik. Kita harus memiliki sikap amanah, adil, jujur, ataupun sikap-sikap yang lain, sehingga kerjasama ataupun proses kita dalam berorganisasi maupun bekerja itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, teman-teman, tadi sudah saya sampaikan definisinya ya. Sekarang lanjut ke dalil nakli atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang ukhuwah dan juga fastabiqul khairat. Nah, dalam ayat ini saya mengambil dua surah. Yang pertama tentang ukhuwah itu dalam surah Al-Hujurat ayat 10 dan fastabiqul khairat itu dalam surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kemudian jika ada saudaramu yang bertikai, maka damaikanlah dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 tadi menekankan sekali bahwasanya setiap orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka ketika ada orang yang bertikai ataupun saudara-saudara kita yang bertikai, maka kita diperintahkan untuk mendamaikan mereka. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya kita itu sebagai seorang muslim harus peduli ataupun harus respect kepada saudara-saudara kita yang lain. Nah, kita harus saling mengingatkan. Jika ada saudara kita yang salah, kita harus mengingatkan mereka. Begitupun sebaliknya, jika mereka mengingatkan kita yang melakukan kesalahan, kita harus menerimanya dan tidak marah, justru marah-marah seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, pada ayat ini, pada Quran surah Al-Baqarah ayat 148, Allah itu memerintahkan kepada kita untuk berfastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah, jadi kita itu hidup di dunia itu bukan sekedar untuk bersantai-santai ataupun hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, tetapi kita itu diperintahkan oleh Allah untuk selalu memperbanyak kebaikan, melakukan kebaikan. Bahkan kita juga disuruh untuk berlomba-lomba. Jadi kita itu boleh iri kepada kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, sehingga kita itu bisa termotivasi ataupun lebih semangat untuk berubah menjadi lebih baik, sehingga kita bisa termotivasi agar dapat melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi. Oke teman-teman, itu tadi dalil tentang sikap ukhuwah dan juga fastabiqul khairat. Nah, selanjutnya kita membahas tentang analisis penerapan sikap tawasud dalam menyikapi perbedaan pendapat. Nah, dalam pembahasan ini saya akan membawakan sebuah kasus ya tentang sebuah perbedaan. Nah, di mana dalam kasus ini misalnya ya ada dua orang teman kita yang memperdebatkan masalah kunut dalam sholat subuh. Yang satu mengatakan kunut itu wajib dilakukan dan tidak sah sholat subuhnya jika tidak
melakukan kunut. Yang satunya mengatakan bahwasanya kunut itu tidak wajib dan tidak perlu dilakukan. Nah, mereka saling berdebat dan bersikeras dengan pendapatnya masing-masing. Nah, terus gimana yang harus kita lakukan? Nah, jika kita melakukan sikap tawasud atau mengambil jalan tengah, kita harus bisa mendamaikan dua teman kita yang sedang berdebat ini. Nah, caranya adalah kita itu harus tidak boleh membela salah satu pihak atau teman kita yang berbeda pendapat tadi, tapi kita harus mencari jalan tengahnya. Caranya adalah kita memahamkan kepada mereka bahwasanya perbedaan pendapat kunut ini dalam Islam adalah sebuah khilafiyah ataupun perbedaan. Jadi keduanya itu sama-sama benar, sama-sama memiliki rujukannya masing-masing. Nah, kita sebagai penengahnya harus mempertegaskan bahwasanya perbedaan itu tidak masalah. Yang penting itu kita itu yakin dengan pendapat yang kita yakini masing-masing, terus kita lebih meningkatkan kualitas ibadahnya dan tidak perlu memperdebatkan perbedaan kunut tadi. Jadi seperti itu contoh dari sikap tawasud. Nah, garis besarnya kita itu harus bisa menengahi antara dua perbedaan yang sangat mengacu pada permusuhan ataupun pertikaian. Jadi kita harus mencarikan solusi, mencarikan jalan tengah terhadap konflik yang terjadi. Nah, teman-teman, itu tadi analisis penerapan sikap tawasud dalam menghadapi perbedaan. Selanjutnya pada pembahasan yang keempat yaitu contoh penerapan sikap kolaboratif dan juga sikap optimis dalam kegiatan organisasi di madrasah. Nah, ini kebetulan sangat relevan sekali ya. Nah, sikap ini terhadap kegiatan-kegiatan organisasi. Nah, dalam sebuah organisasi tentu saja memiliki sebuah tujuan besar yang akan dicapai. Salah satunya ya organisasi di madrasah. Contohnya adalah OSIM atau OSIS. Nah, misalnya dalam mengadakan acara Maulid Nabi. Nah, tentu saja untuk menyiapkan ataupun mempersiapkan kegiatan besar tersebut tentu saja dibutuhkan kolaboratif antar anggota OSIS atau OSIM. Mungkin ada yang diberikan tugas sebagai ketua, ada yang dibagikan tugas sebagai sekretaris, bendahara, ataupun seksi perlengkapan dan yang lain-lain. Kemudian dalam mengadakan acara pasti juga membutuhkan support dari baik itu bentuk dana ataupun yang lain. Nah, tentu saja kalau acara besar itu tidak dilandasi dengan optimis ataupun rasa percaya diri akan keberhasilan sebuah kegiatan tersebut, mungkin kegiatan tidak bakal terjadi. Makanya kedua sikap ini sangat penting dimiliki oleh para anggota OSIS, khususnya dalam kegiatan di madrasah, kegiatan organisasi di madrasah. Jadi kolaborasi itu penting digunakan untuk mencapai tujuan dari acara tersebut. Jadi tujuan dari organisasi tersebut agar tercapai, semuanya bisa bekerja sama dan merasa penting dan merasa berkontribusi dalam organisasi. Jadi jangan sampai saat membagi tugas pada organisasi itu ada beberapa orang yang tidak mendapat tugas ataupun amanah dalam melakukan kegiatan. Nah, jadi semua itu merasa bekerja sama dan tujuannya akan tercapai. Sama yang optimis itu juga penting, karena tanpa rasa optimis kegiatan sebesar itu tidak mungkin terjadi. Ya mungkin terjadi tapi tidak maksimal seperti itu. Oke teman-teman, sudah ya tentang contoh penerapan kolaboratif dan juga optimis dalam kegiatan organisasi di madrasah. Nah, yang terakhir adalah menyusun kode etik sederhana dalam berorganisasi berbasis nilai Islam. Kode etik yang pertama tentu saja berkaitan dengan niat dan tujuan kita ikut organisasi.
Nah, dalam berorganisasi, tentu saja etika kita dalam bergabung organisasi adalah memiliki niat dan tujuan yang mulia. Misalnya kita ikut organisasi di madrasah, katakanlah OSIS atau OSIM. Nah, jangan sampai kita itu salah niat. Misalnya kita niatkan ikut organisasi itu agar kita terkenal atau populer di madrasah. Seharusnya kita itu ikut organisasi itu biar kita itu dapat bermanfaat ataupun berkontribusi untuk memajukan madrasah kita, seperti itu. Nah, jika kita berpedoman pada nilai-nilai Islam seperti yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jadi kita itu bergabung dengan organisasi tergantung apa yang kita niatkan. Jika yang kita niatkan hanya untuk mencari populer ataupun tenar di sekolah, ya yang kita dapatkan itu. Tapi jika kita niat ataupun bertujuan untuk memberikan manfaat kepada madrasah, insya Allah yang akan kita dapatkan juga keberkahan dari apa yang kita upayakan untuk organisasi tersebut. Etika yang kedua adalah amanah. Amanah itu adalah kita itu melakukan apa yang ditugaskan kepada kita. Misalnya kita bergabung dengan organisasi. Nah, kita misalnya mendapat amanah menjadi seorang ketua. Nah, jadi ketua itu ya harus bisa memimpin bagaimana jalannya organisasi itu dapat mencapai tujuan. Nah, sehingga kalau kita diberikan kepercayaan, ya diberikan jabatan sebagai ketua itu, orang lain itu akan percaya kepada kita. Kita mampu melakukan tugas-tugas kita sebagai seorang ketua. Kita mampu memimpin organisasi itu dengan baik, sehingga apa yang dicapai itu akan terwujud dengan nyata. Nah, kalau menurut Islam, ya amanah ini sangat ditekankan sekali, karena sesuatu yang bersifat amanah itu akan dipertanggungjawabkan. Makanya kalau kita diberikan amanah sebagai pengurus organisasi, kita harus melakukannya dengan sebaik-baik mungkin, dan jangan sampai kita itu justru mengkhianati tugas-tugas yang diberikan kepada kita, sehingga terjadilah penyelewengan dalam organisasi. Etika yang selanjutnya adalah tolong-menolong. Nah, dalam organisasi itu tidak mungkin kita itu mampu mencapai tujuan tanpa bantuan dari pengurus yang lain. Nah, makanya dalam berorganisasi itu jangan sekali-kali merasa mampu melaksanakan tugas organisasi sendiri. Nah, kita itu pasti memerlukan bantuan dari pengurus-pengurus yang lain. Makanya dalam Islam itu sangat dianjurkan untuk saling tolong-menolong. Wa ta'awwanu bil birri wat taqwa. Nah, jadi tolong-menolong dalam kebaikan itu sangat dianjurkan, terutama dalam kepengurusan organisasi di madrasah. Makanya seperti tujuan utama dibentuknya organisasi adalah beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama. Makanya tolong-menolong itu menjadi kunci, salah satu kunci terwujudnya sebuah tujuan yang akan dicapai oleh organisasi. Makanya jangan sekali-kali kita itu bersifat egois, karena egois itu akan menghancurkan organisasi itu sendiri. Etika yang terakhir adalah komunikasi yang baik. Nah, dalam organisasi, komunikasi itu merupakan nyawanya dari organisasi sendiri. Karena apa? Karena tanpa komunikasi yang baik, maka semua anggota itu tidak mungkin dapat saling bekerja sama, saling membantu, dan saling berkontribusi untuk kemajuan organisasi. Makanya dalam Islam itu kita diperintahkan untuk berkomunikasi yang baik dengan siapa saja, termasuk dengan musuh kita ataupun rival kita dalam berorganisasi. Makanya kita itu harus berkomunikasi dengan lemah lembut, tidak berkata kasar,
dan menyampaikan bahasa yang sopan dan santun kepada siapapun. Baik teman-teman, selesai sudah pembahasan kita kali ini. Intinya dalam video atau materi yang sudah saya sampaikan tadi berkaitan dengan akhlak-akhlak terpuji. Bagaimana kita itu menyikapi perbedaan yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita itu harus selalu menjaga persaudaraan dengan orang lain, khususnya sesama umat muslim. Kemudian bagaimana kita itu harus selalu bekerja sama dan selalu optimis dalam berorganisasi, maupun bagaimana kita itu harus beretika dalam berorganisasi. Intinya dalam kehidupan sehari-hari kita itu harus selalu mengutamakan akhlak terpuji kepada siapapun tanpa membeda-bedakan ataupun tanpa pandang bulu siapa yang harus dibuat baik. Misalnya kepada orang kaya kita harus berbuat baik, tetapi kepada orang miskin kita tidak boleh berbuat baik. Tidak seperti itu, tapi semuanya itu sama. Kita harus berbuat baik kepada siapapun, dan kita juga harus menolong siapapun yang membutuhkan bantuan kita. Karena apa? Karena suatu saat kita itu juga memerlukan bantuan dari orang lain. Mungkin itu saja closing statement dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.